Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwel Rahmayani, nomor induk mahasiswa 180351003. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Saat ini saya sudah semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah metode penelitian. Dosen pengampu yang saya hormati, Pak Sugeng Prayitno. Ada dua materi yang akan saya bahas di sini. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data, dan yang kedua analisis data kuantitatif. Baik, kita akan membahas materi yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Apa itu pengumpulan data? Data adalah bahan keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, lambang, objek, kondisi, dan lain-lain. Data merupakan bahan baku informasi untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian memerlukan data yang benar yang dapat diperoleh di lapangan sesuai dengan topik dalam penelitiannya. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Validitas instrumen pengumpulan data serta kualifikasi pengumpulan data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas. Saat mengumpulkan data, peneliti harus tekun, sabar, dan tidak putus asa. Peneliti harus sabar untuk berjalan dari rumah ke rumah atau mendatangi instansi tertentu untuk mengadakan wawancara atau membagi kuesioner. Jika seseorang peneliti tidak memiliki mental yang kuat, dia akan mudah putus asa dan akhirnya gagal. Pengumpulan data berdasarkan caranya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama angket atau kuesioner, yang kedua wawancara, dan yang ketiga observasi. Berikut pengertian pengumpulan data menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Sugiono. Metode pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Yang kedua yaitu menurut Ridwan. Teknik pengumpulan data ialah pengumpulan data yaitu teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dan yang ketiga menurut Zaman Satori dan Aan Komariah. Pengumpulan data dari pandangan mereka berdua adalah suatu prosedur yang cara sistematis dengan cara memperoleh data yang telah dinilai penting. Lalu selanjutnya kita akan membahas pengertian pengumpulan data berdasarkan caranya. Yang pertama yaitu tadi angket atau kuesioner, yaitu adalah pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden. Responden adalah orang yang memberikan tanggapan atau respon atau menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Untuk dapat menggunakan teknik ini, diisyaratkan responden harus memiliki tingkat pendidikan yang memadai. Berikut adalah keuntungan teknik angket. Yang pertama yaitu dapat menjangkau sampel dalam jumlah besar dan biaya yang diperlukan untuk membuat angket relatif murah. Yang kedua, angket tidak terlalu mengganggu responden karena pengisiannya ditentukan oleh responden itu sendiri. Lalu selanjutnya kerugian teknik angket. Yang pertama yaitu tidak dapat digunakan pada responden yang tidak mampu membaca dan menulis. Dan yang kedua, pertanyaan-pertanyaan dalam angket dapat ditafsirkan salah oleh responden. Selanjutnya, pengertian wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Berikut kelebihan teknik wawancara. Yang pertama yaitu wawancara dapat digunakan pada responden yang tidak bisa membaca dan menulis. Yang kedua, jika ada pertanyaan yang belum dipahami, pewawancara dapat segera menjelaskannya. Dan yang ketiga, pewawancara dapat segera mengecek kebenaran jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan pembanding
atau dengan melihat wajah atau gerak-gerik responden. Lalu berikutnya kekurangan teknik wawancara. Yang pertama yaitu wawancara memerlukan biaya yang sangat besar untuk perjalanan dan uang harian pengumpulan data. Yang kedua, wawancara hanya dapat menjangkau jumlah responden yang kecil. Dan yang ketiga, kehadiran pewawancara mungkin akan mengganggu responden. Selanjutnya kita membahas pengertian observasi. Secara umum, pengertian observasi ini merupakan suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek itu secara cermat serta langsung di lokasi penelitian, dan juga mencatat secara sistematis tentang gejala-gejala yang diteliti. Pendapat lain pun mengatakan bahwa arti observasi ini merupakan suatu tindakan atau juga proses mengamati sesuatu atau seseorang dengan cermat untuk bisa mendapatkan informasi atau juga membuktikan kebenaran pada suatu penelitian. Proses observasi ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data jika sesuai dengan tujuan penelitian. Kegiatan atau aktivitas ini direncanakan serta dicatat secara sistematis dan juga dapat dikendalikan kendalanya atau reliabilitas dan serta keahliannya atau validitas. Berikut kelebihan teknik observasi. Yang pertama yaitu data yang diperoleh adalah data aktual atau segar, dalam arti bahwa data diperoleh dari responden pada saat terjadinya tingkah laku. Yang kedua yaitu keabsahan alat ukur dapat diketahui secara langsung. Tingkah laku yang diharapkan muncul mungkin akan muncul atau mungkin juga tidak muncul. Karena tingkah laku dapat dilihat atau diamati, maka kita segera dapat mengatakan bahwa yang diukur memang sesuatu yang dimaksudkan untuk diukur. Lalu berikutnya kekurangan teknik observasi. Yang pertama yaitu untuk memperoleh data yang diharapkan, maka pengamat harus menunggu dan mengamati sampai tingkah laku yang diharapkan terjadi atau muncul. Yang kedua, beberapa tingkah laku seperti tingkah laku kriminal atau yang bersifat pribadi, sukar atau tidak mungkin diamati, bahkan mungkin dapat membahayakan si pengamat jika diamati. Materi yang kedua yaitu analisis data kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Lalu statistik inferensial meliputi statistik parametris dan statistik non-parametris. Berikutnya kita membahas statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsi atau menggambar data yang telah terkumpul, sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Statistik inferensial atau sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok untuk digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random. Selanjutnya adalah statistik parametris dan non-parametris. Statistik parametris adalah statistik yang digunakan apabila berbagai asumsi yang dituntut terpenuhi.
Pengolahan data meliputi dua kegiatan, yang pengujian asumsi dan hipotesis. Dengan demikian, pengujian asumsi dilakukan sebelum pengujian hipotesis dilakukan. Jadi, apabila dalam pengujian asumsi terdapat syarat yang terpenuhi, maka pengujian hipotesisnya menggunakan statistik ini. Statistik non-parametris adalah statistik yang digunakan apabila hasil pengujian terhadap data menunjukkan tidak terpenuhinya sejumlah asumsi. Sehingga jika tidak terpenuhinya sejumlah asumsi mengakibatkan tidak diizinkannya pengguna statistik parametris. Oleh karena itu, statistik yang digunakan adalah statistik non-parametris. Penggunaan kedua jenis ini memberikan implikasi yang berbeda, karena hasil dari statistik dapat diperluas kesimpulannya untuk populasi. Terpenuhinya asumsi sampai menunjukkan sifat-sifat yang sama. Dengan demikian, maka asumsi dalam penelitian parametris dan non-parametris berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Menurut statistik parametris, menganalisis data interval dan rasio. Sedangkan statistik non-parametris yaitu menganalisis data nominal dan ordinal. Lalu yang kedua, menurut statistik parametris, yaitu distribusi sampel diambil dari distribusi populasi yang terdistribusi secara normal. Sedangkan menurut statistik non-parametris, distribusi sampel diambil dari distribusi populasi yang terdistribusi secara bebas. Yang ketiga, menurut statistik parametris, sampel diperoleh secara random. Dan menurut statistik non-parametris, yaitu digunakan apabila salah satu parameter statistik parametrik tidak terpenuhi. Selanjutnya yang terakhir, menurut statistik parametris, EG, uji sampai Z, uji sampai T, korelasi person ANOVA. Sedangkan menurut statistik non-parametris, EG, uji tanda, uji peringkat 2 sampel, Wilson, uji korelasi peringkat, Spearman, uji koordinasi kendali, uji run atau S, uji median, uji chi-squared. Mungkin sekian materi metode penelitian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.